Miri Harlina Kase. Saya adalah pendamping sosial PKH di Desa Hoibeti, Kecamatan Kotolin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyampaikan materi khususnya sesi 13, yaitu pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Khususnya langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Selamat menyaksikan. Ya, jadi baik, selamat siang mama-mama dengan bapak. Terima kasih kamu meluangkan waktu untuk hadir di kita pertemuan kelompok ini kali. Jadi sebelum kita mulai dengan kita kegiatan pertemuan ini hari, saya minta Mama Audi untuk pimpin kita dalam doa. Ya, amin. Baik mama-mama, sebelum kita masuk dalam materi pertemuan kita hari ini, saya mau bertanya, kira-kira mama-mama masih ingat kok apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita kali lalu? Masih. Tentang menunggu pemanfaatan jamban sehat. Jadi baik mama-mama, tabel janji diri yang mama-mama sudah buat di rumah? Sudah. Sudah. Jadi Mama Audi, apakah sudah memiliki jamban di rumah? Sudah. Mama C, apakah jamban di rumah menggunakan kloset? Bapak Yes, apakah di dalam jamban itu tersedia banyak air bersih? Sudah. Ya, apakah di dalam jamban itu disediakan sabun cuci tangan? Sudah. Ya, apakah jamban memiliki bangunan yang baik? Sudah. Ya, jadi terima kasih mama-mama dengan bapak-bapak. Beta harapkan mama-mama dan bapak-bapak dong pulang tidak diam, tetapi bisa mempraktekkan di rumah. Supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita buat saat ini bisa mendukung program pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting di Indonesia. Jadi bapak-bapak dengan mama-mama, hari ini kita akan berdiskusi tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga bukan dari luar, tetapi yang ada dalam diri mama-mama, yang ada dalam diri keluarga yang belum atau yang sudah tetapi belum sadar untuk dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi dia pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengidentifikasikan jadi kemampuan yang ada dalam mama-mama, diri mama-mama dan keluarga untuk dimanfaatkan dalam mencegah dan menangani stunting. Jadi baik, sebelum kita lanjut, saya mau kita diskusi kelompok. Dan karena yang hadir kali ini cuma 4 orang, jadi saya mau membagikan kelompok diskusi menjadi 2. Jadi pertanyaan yang mama-mama dengan bapak mau diskusi saat ini yaitu tentang apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Jadi saya minta Bapak Yes dengan Mama C berdiskusi, Mama Bia dengan Mama Audi berdiskusi, dan silakan menuliskan jawaban diskusi kelompok pada kertas ini. Silakan. Setelah diskusi, mama-mama silakan menuliskan jawaban mama-mama di kertas yang telah saya bagikan tadi ya. Sudah? Jika sudah, maka saya minta
perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Dari kelompok 1, perutusan dari kelompok 1 silakan. Hasil diskusi dari kelompok 1 yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga dalam mencegah stunting, yaitu bila ada ibu hamil dalam keluarga, maka keluarga selalu memperhatikan asupan gizi ibu hamil. Yang kedua, keluarga selalu memperhatikan ibu hamil agar selalu minum tablet tambah darah. Dan yang ketiga, ayah dan ibu selalu bekerja sama dalam memberikan stimulasi kepada janin dalam kandungan. Itu Baik, saja. Itu saja. Ya, jadi terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Yang berikut kelompok 2, silakan perwakilan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1, selalu memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nomor 2, rajin cuci tangan dengan air mengalir ketika selesai BAB, membuang ingus dan juga sebelum makan. Yang ketiga, membuat jamban sehat di rumah. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban kelompok 2. Jadi baik, terima kasih mama-mama dengan bapak yang sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Jadi mama-mama, untuk mengenali potensi diri dalam keluarga itu kita dapat lihat seperti contoh-contoh berikut. Yang pertama itu, ibu memakan makanan bergizi saat hamil. Jadi ketika ibu hamil, dia selalu memakan makanan yang bergizi. Dia tidak makan makanan yang instan. Misalnya dia hamil, dia hanya mau mie instan terus. Itu tidak baik untuk janin dan juga tidak baik untuk kesehatan ibu hamil. Terus yang berikut, ayah selalu memberikan dukungan saat ibu hamil. Jadi bapak itu dia tidak hanya buat ibu hamil terus dia lepas, tidak. Saat ibu hamil juga bapak selalu memperhatikan. Misalnya dengan pekerjaan yang berat di rumah, bapak yang menjalankan. Terus yang berikut, bapak tidak duduk-duduk saja di rumah, tetapi bapak mencari uang untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Terus yang berikut itu, ibu saat hamil sehat selalu. Jadi saat ibu hamil itu bukan saja asupan gizi atau makanan bergizi yang harus diberikan, tetapi keadaan atau perasaan hati ibu hamil itu juga harus tetap senang. Karena ketika ibu hamil senang, janin yang ada dalam kandungan pun akan senang dan sehat. Dan ketika janin senang, janin sehat, maka saat terlahir itu dia bebas dari yang namanya stunting. Terus ASI ibu berjalan lancar. Jadi supaya saat ibu melahirkan, ibu punya ASI itu ada. Jangan ada orang lain yang bilang, "Ibe son kasih susu bepu anak teh, bepung ini bepung air susu sonde ada, sonde." Jadi sebelum ibu melahirkan, bapak harus berpikir kira-kira bagaimana supaya saat saya ibu itu, saya punya istri bersalin, dia ada air susu. Karena kalau saya punya istri ada air susu, berarti dia bisa memberikan gizi yang baik untuk saya punya anak. Terus yang berikut, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk pemenuhan gizi anak. Jadi bantuan PKH yang mama-mama, bapak-bapak terima itu jangan pakai untuk urusan keluarga. Tapi itu uang PKH itu bapak dong pakai untuk beli makanan-makanan bergizi supaya dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di dalam rumah. Terus yang berikut, ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Jadi kita harus rajin masak untuk keluarga sendiri, karena makanan yang kita masak sendiri itu kita bisa mengukur yang namanya penyedap rasa. Karena penyedap rasa yang terlalu berlebihan itu dapat membuat racun untuk kita punya diri, untuk kita punya anak-anak juga. Terus selain dari apa yang saya contohkan tadi, kira-kira adakah contoh lain yang mama-mama dengan bapak-bapak bisa sampaikan ke saya bahwa
itu merupakan kemampuan diri dan keluarga yang mama-mama dong miliki untuk mencegah dan menangani stunting. Mama Audi, ada apa? Ketika ibu hamil, ayah dan ibu selalu memberikan stimulasi kepada janin dalam kandungan. Ya. Terus yang berikut kita akan melihat tentang tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Bisa terlihat? Bisa. Jadi ini namanya tabel identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Yang pertama itu, apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya. Iya. Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Ya. Iya. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya. Iya. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif, yaitu pada saat anak usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Iya. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya. Iya. Apakah anak termasuk anak yang bersih? Iya. Apakah mama-mama dengan bapak-bapak sudah memantau anak-anak punya pertumbuhan? Seperti memantau tinggi dan berat badan anak setiap bulan di posyandu? Ya. Apakah orang tua sudah biasa bermain dengan anak-anak di rumah? Ya. Ya. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan di rumah? Ya. Ya. Ya, jadi semoga pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga ini benar-benar mama-mama dengan bapak-bapak lakukan di rumah supaya anak-anak bisa terhindar dari yang namanya stunting. Jadi selain dari contoh-contoh yang tadi saya sudah berikan, terus ada dari mama-mama yang sudah berikan, kira-kira masih adakah contoh kemampuan diri dan keluarga yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh mama-mama atau tidak? Masih ada? Halo, ada kok? Ada, ya. Apa? Selalu memberikan pujian kepada anak ketika melakukan suatu pekerjaan di rumah. Iya. Jadi menurut Mama Audi itu selalu memberikan pujian kepada anak ketika anak melakukan suatu pekerjaan di rumah. Jadi ini merupakan salah satu contoh stimulasi yang baik. Jadi kalau kita mau supaya kita anak-anak itu rajin, ketika dia bantu kita pekerjaan di rumah, kita sering buat pujian. Supaya kita anak-anak termotivasi bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata baik, makanya orang tua saya puji. Dan dia akan pupuk itu perbuatan-perbuatan baik itu untuk dia lakukan terus-menerus di rumah. Jadi baik, sejauh dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada satu pesan kunci yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan mama saat ini, yaitu individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Terima kasih. Salam. Oke, salam.